يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Hadis yang akan kita bahas hadis nomor 13, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kuntu ridfan nabi sallallahu alaihi wasallam laisa baini wa bainahu illa mukhiratur rahl. Aku pernah dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan antara diriku dan beliau seukuran pelana kuda. Jadi beliau Mu'adz bin Jabal dibonceng, Rasulullah di depan. Kalau sekarang ibaratnya ustadz boncengin muridnya misalnya. Ya. Kemudian kemudian Rasulullah bersabda, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Qultu labbaika Rasulullah wa sa'dik. Labbaik. Ya, labbaik artinya ulabbika talbiyatan. Labbaika. Ya. Aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah, wa sa'dik, dan aku datang untuk membahagiakanmu dengan ketaatanku kepadamu. Itu labbaik wa sa'dik. Kalau orang Betawi bilang bek, disingkat jadi bek. Panggilan, misalnya anaknya dipanggil, maka anaknya kalau jawaban sopannya adalah bek, itu singkatan dari labbaik. Ya, kalau sekarang udah nggak ada. Jarang sekarang anak Betawi yang dididik seperti itu. Kalau dulu jawab bek ke orang tua itu sangat sopan. Bek gitu. Anda nggak tahu, jemaah ngerti apa enggak, pernah dengar apa enggak ini? Tapi itu udah lama sekali. Kalau sekarang nggak ada. Sekarang susah menemukan, walaupun asli Betawi nggak menerapkan ini. Padahal ini dari bahasa Arab juga, dan ini juga dilakukan oleh para sahabat. Labbaik. Aku memenuhi panggilanmu. Kayak dalam juga talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, yaitu saya memenuhi panggilan Engkau ya Allah. Gitu. Labbaika Rasulullah wa sa'dik. Thumma sara sa'atan, kemudian sesaat beliau berjalan berkendara, enggak lama kemudian beliau berkata, ya Mu'adz bin Jabal. Maka aku berkata, labbaika Rasulullah wa sa'dik, sama kita tadi. Thumma sara sa'atan, kemudian berjalan lagi sekian jenak, Rasulullah manggil lagi, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Labbaika Rasulullah wa sa'dik, 3 kali. Lalu Rasulullah berkata, hal tadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Apakah engkau tahu wahai Mu'adz apa itu hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya?
Maka kata Muadz bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalimat Allah dan Rasulnya lebih tahu boleh diucapkan ketika itu dalam konteks pembahasan syariat atau pertanyaan yang berkenaan dengan masalah syar'i. Adapun kalau masalah kauni, kesemestaan, maka enggak boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Artinya Allah wa rasuluhu a'lam adalah Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalau antum ditanya apa hukum memakan semut Jepang? Ada tahu semut Jepang, Pak? Semut Jepang. Bukan berarti semut terus matanya kayak orang Jepang, bukan. Bukan kayak semut semut kita, beda lagi dia. Semut Jepang apa hukumnya? Antum enggak tahu. Kata sebagian orang, makan semut Jepang hidup-hidup itu bisa mengobati penyakit yang ada di perut atau lambung atau gimana, wallahu alam. Atau apa? Enggak tahu pengobatan untuk apa. Dan Anda enggak tahu hukumnya, Anda sendiri enggak tahu. Karena enggak tahu, maka kita katakan, boleh enggak kita bilang Allahu a'lam? Boleh enggak, Pak? Hah? Boleh enggak kita bilang Allahu a'lam kalau enggak tahu? Boleh. Kalau kita bilang untuk masalah ini saya enggak tahu, Allahu wa rasuluhu a'lam, boleh enggak? Allahu wa rasuluhu a'lam, boleh enggak? Boleh. Boleh. Karena apa? Tentang hukum ini, hukum syar'i. Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang hukum syar'i daripada kita, itu sahih. Oke. Namun kalau misalnya ana tanya ke antum, Pak, apa itu semut Jepang? Dan antum enggak tahu semut Jepang apa. Baru dengar kali ini. Antum jawab Allahu wa rasuluhu a'lam, boleh enggak? Boleh enggak? Ayo jemaah. Tidak boleh. Kenapa? Karena apa itu semut Jepang? Itu bukan permasalahan hukum syar'i. Paham enggak di sini? Okay. Bolehnya apa? Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Apa itu semut Jepang? Rasulullah enggak ada urusan dengan masalah apa itu semut Jepang, apa itu kepiting Cina, apa itu enggak ada urusan. Bagaimana cara menyembuhkan bau mulut disebabkan makan jengkol? Antum enggak tahu jawabnya. Jangan katakan Allah wa Rasulullah alam, karena hal ini tidak ada kaitannya dengan syariat, maka enggak usah dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Ya begitu. Jadi itu untuk hal-hal yang sifatnya kesemestaan, kebendaan biasa, tidak ada kaitan dengan hukum syar'i, maka kalau kita enggak tahu, kita katakan Allahu a'lam, tanpa disandingkan lafal Rasulullah SAW. Tapi kalau itu terkait dengan hukum syar'i, maka boleh kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Gitu. Seperti ini Muadz bin Jabal mengatakan, dikatakan apa itu hak Allah yang wajib ditunaikan hambanya? Ini kan masalah syar'i. Muadz bin Jabal enggak ngerti. Atau kalaupun faham cuman takut salah, maka beliau kita bilang Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tapi kalau kita tanya, berapa jumlah unta di atas muka bumi ini? Jawabannya Allahu a'lam atau Allahu wa rasuluhu a'lam? Allahu a'lam. Ya, jangan jawab Allahu wa rasuluhu a'lam, karena Rasulullah SAW enggak mengetahui jumlah unta, enggak ada hukum syar'i di sini. Gitu. Maka kata Rasulullah SAW, fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah yang wajib ditunaikan hambanya adalah agar hambanya itu menyembah Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun. Wajib menyembah Allah, itu hak Allah disembah. Hak Allah yaitu agar tidak dipersekutukan. Itu hak Allah yang wajib kita tunaikan. Maka barang siapa yang
mengikhlaskan amalannya karena Allah, maka dia menunaikan hak Allah. Kalau hak Allah ditunaikan, maka akan ada balasan yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian thumma sara sa'atan, Nabi SAW kemudian berjalan beberapa jenak dan berkata, "Ya Mu'adz bin Jabal, labbaika Rasulullah wa sa'dik. Hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalik?" Apakah engkau tahu hak hamba yang pasti Allah tunaikan jika hamba melakukan hal tersebut? Apa itu? Maka aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Apa hak hamba yang wajib Allah yang pasti Allah tunaikan jika hamba itu menyembahnya, tidak berbuat syirik padanya? Maka jawabannya adalah alla yu'adzibahum, yaitu Allah tidak mengazab mereka, tidak mengazab ahli tauhid ini yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Maksudnya tidak mengazab ini sebagai azab hukuman. Di sini ikhwah, masalah azab. Masalah azab atau dhur madarat, apakah seorang yang ahli tauhid tidak mendapatkan madarat di dunia ini? Kadang mendapatkan. Namun di balik madarat tersebut ada hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Nabi Ayub pun mendapatkan madarat berupa penyakit. Ya, maksudnya madarat di sini tidak membahayakan akhiratnya. Kadang mengancam jiwanya iya, membahayakan kulitnya iya, fisiknya kadang iya, tapi tidak membahayakan akhirat. Maka yang paling penting adalah apapun musibah di dunia ini, apapun azab ini adalah mungkin bentuk ketidakenakan, ketidaknyamanan yang ada di dunia ini, jangan sampai memadaratkan akhirat. Orang beriman, musibah apapun, kesulitan apapun, kesakitan apapun di dunia ini diusahakan tidak mencederai, tidak membahayakan akhiratnya. Adapun orang kafir kepada Allah, sekalipun nikmat itu membahayakan akhirat. Ya begitu. Orang beriman dapat musibah aja, dapat kesulitan aja, tidak membahayakan akhiratnya, apalagi dapat kenikmatan, makin bersyukur. Nah, maka kata Allah Azza wa Jalla, la yadurrukum illa adza. Mereka orang-orang kafir tidak akan memberikan madarat untuk kalian kecuali adza. Adza beda dengan madarat. Madarat ini membahayakan, tapi adza itu hanya rintangan kecil. Orang-orang yang kufur kepada Allah berusaha untuk memberikan madarat kepada orang beriman, namun bagi orang beriman itu hanya rintangan kecil, karena itu tidak akan membahayakan akhiratnya. Ini kaidah penting dalam kehidupan jemaah sekalian rahimakumullah. Ketahuilah, kehilangan akan suatu harta selama itu tidak membahayakan akhirat kita, maka pasti ada gantinya. Tenang aja. Iya, tenang aja. Harta apapun, bahkan kehilangan HP misalnya, banyak dokumen penting di situ, keduniaan penting di situ. Selama tidak memadaratkan akhirat kita, tenang aja. Jangan seolah-olah kita kehilangan akhirat dengan itu semua. Jangan. Ya. Adapun sebaliknya, orang yang cinta akan dunia, kehilangan sedikit dari akhirat, kehilangan sedikit dari dunia, itu terasa sudah kehilangan akhirat. Sedihnya minta ampun. Kecoa masuk rumah itu udah kayak api neraka gitu loh, masuk rumah. Paniknya minta ampun. Ya, bukan berarti kalau kita rumah melihara kecoa, bukan berarti begitu. Ya. Akan ada orang beriman itu ujian demi ujian, yang setiap ujian itu
ada berupa kekurangan atau kehilangan. Tapi kalau dipikir-pikir, justru ujian kalau disikapi dengan kesabaran dan kembali ke Allah, bukan hanya tidak memadorkan akhirat, malah semakin meningkatkan derajat akhirat. Gitu. Dan kalam ini bukan kalam abal-abal, karena berasal dari kenyataan para nabi dan rasul. Kira-kira kalau antum lagi sholat, Pak, di tengah orang-orang antum lagi sholat, lagi sujud, kemudian punggung antum ditaruh tinja, malu antum. Bisa nggak sabar dengan kehilangan kewibawaan, kehilangan nama, ditertawakan orang? Nabi SAW kayak gitu, digituin di awal dakwah. Padahal di awal dakwah lagi ngerintis, diperlakukan seperti padahal itu jabatannya apa? Rasulnya Allah. Diperlakukan seperti itu, tidak dihormati, tidak terhormat di mata orang-orang musyrikin, dikasih tinja bahkan. Karena ketika itu beberapa pemuka Quraisy itu sedang menyembelih binatang ternak mereka, terus mereka berlomba-lomba siapa yang bisa menaruh tinjanya di punggung si Muhammad yang lagi sholat dekat Ka'bah itu, dia dapat ganjaran, dapat imbalan. Ada seorang kafir yang dengan semangatnya taruh di situ. Maka Rasulullah nggak beranjak untuk bangkit dari sujudnya karena ada tinja di sini. Ditertawakan sama orang-orang Quraisy. Apa dunia yang beliau hilang darinya? Kehormatan di mata mereka. Padahal Nabi Muhammad SAW itu dulunya bagi mereka al-amin, terpercaya, disukai, nasab dengan derajat tinggi. Adakah Pak yang lebih pahit ketika tadinya kita terhormat, dihormati, diagungkan, tiba-tiba dilecehkan seperti ini? Ada nggak yang lebih pahit daripada ini? Lah, pahit sekali Pak. Tapi karena ini demi agama Allah Azza wa Jalla, maka beliau menahan diri. Lihat, tauhid, percaya sama Allah, bahwasanya azab atau musibah atau kesulitan dan kekurangan suatu apa di dunia ini, kalau kita justru semakin dekat sama Allah dengan sebab itu, maka justru itulah tanda-tanda iman. Tanda-tanda iman. Dan orang seketika beriman, mengecap manisnya iman, dia tidak akan diazab. Tidak akan diazab. Kalaupun sakit atau apa, itu adalah penggugur dosa buat dia. Di antara bukti Allah Ta'ala menjaga hamba yang beriman ini dari azab, walaupun formatnya format azab, namun rasanya bukan rasa azab. Nabi Ibrahim dakwah sendirian. Penentangnya siapa? Raja Namrud. Raja. Siapa lagi? Masyarakat sekitar semua menentangnya karena penyembah berhala, penyembah antariksa, dan penyembah Raja Namrud juga. Jangankan masyarakat, bapaknya sendiri yang disebut Azar itu penentang anaknya sendiri, Nabi Ibrahim AS. Sampai inisiatif bapaknya dan masyarakat adalah apa? Uqtuluhu aw harriquhu. Bunuh itu Ibrahim, bakar dia. Apa kata Allah? Fa'anjahullahu minan nar, maka Allah loloskan dia dari api neraka. Loloskan di sini bukan fisiknya diloloskan, melainkan tetap fisiknya kena api, namun kata Allah kuni barda wa salama. Jadilah dingin dan selamat. Formatnya format azab, kelihatan azab ini bagi orang umum ini azab. Tapi bagi Nabi Ibrahim enggak ada rasa, enggak seperti yang disangkakan orang. Gitu. Bismillah. Orang-orang beriman kerap kali direndahkan, dilecehkan, dihinakan, bahkan sampai derajat sebagian disihir, bahkan sampai gila atau semi gila.
Tapi kalau Allah angkat derajat orang-orang ini, malah justru Allah berikan kepada mereka hal yang tidak kita sangkakan sama sekali dari ketenangan hati dan kecermatan dan serta kedewasaan pikiran. Antum pernah lihat ya di YouTube atau meme, picture, foto-foto semisal Ustadz Yazid ya, mukanya diubah-ubah, disandingkan dengan badan binatang atau apa, itu banyak banget itu. Antum kira beliau sakit dengan ngeliat itu? Enggak, ketawa mungkin biasa aja. Artinya gini, betapa banyaknya orang-orang awam atau pembenci dakwah, pembenci Islam, pembenci sunnah berusaha untuk menusuk-nusuk para da'inya, tapi da'inya malah makin beriman. Betapa banyaknya orang pengen ngejatuhin da'i yang berdakwah betul-betul, namun karena Allah tahu da'i ini ikhlas, enggak Allah jatuhkan, malah makin tinggi derajatnya. Gitu. Dan yang pencacinya rata-rata bukan karena enggak bisa dengan ranah ilmiah, tetapi hanya mencaci, menyebut keburukan atau mengubah-ubah nama itu. Dan kalau antum lihat para asatidzah kita, mereka malah makin bahagia, bukan karena makin bahagia dicaci hina, makin bahagia karena dengan itu mereka semakin percaya akan Allah Azza wa Jalla. Ya, panah-panah yang terbusur kepada dirinya melesat semua, enggak ada yang kena sebenarnya. Itu nikmat jemaah. Makanya orang yang bertauhid kepada Allah, Allah tidak mengazab mereka. Namun ahli tauhid ujiannya lebih berat. Namun ujian tersebut tidak menjadi azab. Karena ketenangan hati yang Allah berikan pada ahli tauhid ini, makanya bukan sebuah azab buat dia. Coba kalau seseorang ketika ditimpa musibah, dia kebingungan kemana dia harus berarah, itu azab. Itu dia azab. Orang bingung itu kena azab. Maksudnya bingung arahnya kemana nih. Ke Allah enggak, ke kuburan iya. Ini nih azab nih, linglung nih orang nih. Tapi ketika orang kena musibah, dia tahu, mukmin, seorang beriman tahu kemana dia harus pergi, kemana dia harus berkeluh kesah, bagaimana dia harus berdoa. Dia tahu siapa yang harus dia dekati. Dia tahu Allah Azza wa Jalla. Maka yang bagi orang umum ini, orang kesian banget kena azab kayak gini, bagi dia ini bukan azab, ini nikmat buat saya. Gitu jemaah. Ya, ini di antara faedah dari hadis ini. Kita ke hadis berikutnya. Hadis ke-14. An Mahmud bin Rabi' Ar-Rabi' radhiyallahu anhu an Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Itban bin Malik, Mahmud menceritakan, qadimtul Madinata falaqitu Itban. Saya datang ke Madinah dan bertemu dengan Itban, yaitu Itban bin Malik. Faqultu, lalu saya bertanya kepada Itban, hadithun balaghani anka. Aku ingin bertanya sebuah hadis yang sampai padaku melalui jalur riwayatmu wahai Itban. Maka kemudian berkata Itban, asabani fi basari ba'du syai'. Mataku telah lemah dan hampir mengalami kebutaan. Faba'athtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni uhibbu an ta'tiyani fatusalli fi manzili. Lalu aku menemui Rasulullah SAW dan menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen engkau mendatangiku dan salat di rumahku. Ya. Fatusalli fi manzili, salat di rumah saya ya Rasulullah. Fa'attakhidhahu musalla, sehingga saya bisa menjadikan petilasan tempat engkau salat di rumahku itu sebagai musalla, tempat salat rumah saya. Karena ini bekas Nabi. Ya.
Maka kemudian fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendatanginya, mendati rumahnya, dan bersama dengan wa man sya'allahu min ashabihi, dan juga beliau bersama dengan beberapa sahabatnya. Fadakhala wa huwa yusalli fi manzili wa ashabuhu yatahaddatsuna bainahum. Kemudian Rasulullah beliau masuk dan salat di salah satu bagian di rumah saya, sedangkan para sahabat bercakap-cakap. Salat apa beliau? Salat sunnah. Ya, karena kalau salat fardu, pasti ngajak semuanya berjamaah dong. Salat sunnah. Di rumahnya Utsman bin Malik. Kemudian thumma asnadu uzma dzalik wa kubrahu ila Malik bin Dukhshum. Lalu mereka bercakap-cakap dan membicarakan perihal seorang sahabat bernama Malik bin Dukhshum. Ketika itu kan mereka sedang berbincang masalah tingkah orang-orang munafik dan perbuatan orang-orang munafik, yang mana sifat-sifat orang munafik itu bagi para sahabat ini, sifat itu sebagian besarnya ada pada Malik bin Dukhshum. Yang mana Malik bin Dukhshum ini sahabat yang mulia sebenarnya, sahabat yang baik, namun tertuduh sebagai orang munafik. Ya. Maka mereka berkata, mereka tuh ingin waddu annahu da'a alaihi fahalak wa waddu annahu asabahu syarrun faqada Rasulullah SAW as-salah. Baik. Mereka para sahabat yang sedang membicarakan tentang Malik bin Dukhshum, dan mereka menganggap Malik bin Dukhshum ini adalah seorang munafik. Mereka ingin agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan dan kebinasaan atas Malik bin Dukhshum sehingga dia binasa, mati. Dan mereka berharap Malik bin Dukhshum ini ditimpa bencana. Padahal Malik bin Dukhshum itu adalah sahabat dari kalangan Ansar. Beliau mengikuti Bai'atul Aqabah, kata sebagian ulama. Ya. Sebagian ulama juga mengatakan Malik bin Dukhshum ini juga ikut dulu perang Badar, walaupun sebagian ulama mengatakan tidak benar, enggak ikut perang Badar. Jadi khilaf di antara ulama. Tapi Ibnu Abdul Barr menyatakan tidak benar kemunafikan ada pada diri Malik bin Dukhshum. Perangainya dalam Islam telah membuktikan akan salahnya tuduhan bahwa dia mempunyai kemunafikan. Ya. Nah, di sini akan ada persaksian dari Rasulullah SAW. Jadi ketika mereka membicarakan Malik bin Dukhshum ini kayak orang munafik, nih ada beberapa ciri-cirinya kayak gini pada dirinya gitu. Maka Rasulullah SAW menyelesaikan salatnya. Rasulullah SAW mendengar mereka berbincang mengenai Malik bin Dukhshum. Ya. Bisa jadi karena memang Rasulullah dengan mukjizatnya bisa mengetahui apa-apa dan siapa-siapa di belakang. Karena dalam hadis lain beliau juga mengatakan ketika aku salat aku mengetahui siapa-siapa di belakangku, apa yang dilakukan. Ya, bisa jika itu. Atau para sahabat ini ngobrol dan kedengaran, memang benar kedengaran oleh Rasulullah SAW, obrolan mereka langsung. Ya. Maka kata Rasulullah selesai salat, alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai para sahabatku, kalian membicarakan Malik bin Dukhshum, bukankah dia telah bersaksi bahwasanya tiada berhak disembah melainkan Allah dan saya adalah Rasulullah bagi beliau? Maka kata para sahabat gini, innahu ya Rasulullah, innahu yaqulu dzalika wa ma huwa fi qalbihi. Ya Rasulullah, emang benar Malik bin Dukhshum emang ngomong kayak gitu, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi itu enggak ada di kalbunya. Kata para sahabat.
Maka kata Nabi, la yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anni rasulullah fayadkhulan nar au tat'amah. Maka kata Nabi SAW menyangkal, tidaklah seorang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah melainkan akan masuk neraka atau dibakar neraka. Enggak mungkin. Gitu. Maksudnya di sini enggak akan seperti itu. Di sini Rasulullah SAW memberikan ta'dil. Ta'dil yaitu rekomendasi atau penilaian baik terhadap Malik bin Dukhshum dengan mengatakan ala tarahu annahu qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah dalam riwayat lain. Bukankah kalian tahu Malik bin Dukhshum itu kan mengucapkan la ilaha illallah dengan menginginkan wajah Allah, dia ikhlas mengatakan itu. Ya. Nah, di sini ada pelajaran. Rasulullah selesai sholat langsung membuat klarifikasi akan Malik bin Dukhshum dan tidak mentahdzir para sahabat yang seperti melakukan ghibah. Enggak ada dia kalian ghibah aja bisa, enggak kayak gitu. Melainkan langsung mengklarifikasi. Di sini ada faedah bahwasanya menunjukkan bahwasanya mengghibahi orang yang punya karakter kemunafikan terang-terangan atau kemalasan terang-terangan itu tidak ada masalah, nggak apa-apa. Namun sayangnya di konteks ini para sahabat ini salah dalam memahami karakter Malik bin Dukhshum sehingga Rasulullah langsung bergegas mengingkari apa yang mereka kira. Nah, ada beberapa faedah dari hadis ini jemaah. Di hadis ini ada penjelasan keutamaan dua kalimat syahadat jika keduanya betul-betul murni karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Malik bin Dukhshum yang Rasulullah SAW memberitahu keadaannya dan Rasulullah membela dia. Ini juga faedah. Kita itu kalau mendengar ghibahan seseorang atau tudingan seseorang dan kita tahu hakikat sebenarnya tidak seperti itu, wajib bagi kita untuk mengutarakan yang sebenarnya, nggak boleh kita diamin, apalagi kita komporin orang. Dan menyembunyikan kebaikan orang yang tidak berhak dicela itu adalah pengkhianatan tersendiri, maka nggak boleh seperti itu. Harus dita'dil. Kecuali jika kalau kita mengklarifikasi atau mengimbangi dengan kabar baik tentang orang itu bisa membuat si pembicara lebih jauh lagi makarnya, maka diam lebih afdol. Bisa dipahami nggak jemaah maksudnya? Gini, ada orang lagi ghibah, tapi kita merasa kalau kita stop dengan kita sebutkan antum ngomong nggak benar, ana ngeliat sendiri dia nggak kayak gitu, dan orang ini probabilitasnya itu akan nurut. Oh gitu ya, akan nurut, maka wajib kita sampaikan akan kebaikan orang itu. Paham nggak jemaah sebenarnya? Ngerti ya? Sebaliknya, kita melihat ada nih lagi gibahin orang nih, dua orang nih. Oh ini nggak benar nih dua orang nih, kabarnya ini salah, ini nggak kayak gitu, ini wah terlalu harus saya jelasin. Sebenarnya yang digibahin ini orang baik nih, gitu. Tapi kalau antum bela orang baik ini dua orang makin menjadi-jadi. Antum tahu itu karena jeleknya kedua orang ini, maka diam lebih afdal. Atau menjauh, bukan diam aja, menjauh lebih afdal. Karena menghindari mafsadat yang lebih besar itu adalah maslahat. Jadi hindari. Ada sebagian orang karakternya gitu, apalagi kalau lagi emosi, antum nggak bisa mengklarifikasi kalau dia lagi emosi. Yang ada antum malah makin mungkinan jadi tambah bulan-bulanan dia makin mencecar. Sebaiknya diam ataupun kalau bisa pergi. Oke. Itu di antara faedah. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, at-tabarruk bi athari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertabaruk dengan bekasnya Rasulullah SAW. Bekas di sini boleh tempat, boleh pakaian, atau bahkan bagian dari fisik Nabi SAW. Jika semua itu ada dan tidak menimbulkan madarat berupa ghulu fis salihin, sikap berlebihan terhadap saleh.
Di hadis ini Itban Afan tadi siapa namanya? Subhanallah. Ya, Itban. Ya, sahih. Di hadis ini Itban mengundang Nabi SAW untuk sholat di rumahnya. Terserah pilih bagian mana dari rumahku untuk engkau sholati ya Rasulullah. Di bagian ke engkau sholat nanti saya akan jadikan itu sebagai musola, sebagai bentuk tabarrukan atau ngalap berkah. Ngalap berkah terhadap bekasnya Nabi, zatnya Nabi, pakaian Nabi itu memang boleh dan para sahabat melakukannya. Itu di antara contohnya dalil ini. Tapi dalil ini nggak bisa diarahkan ke selain Nabi Muhammad SAW walaupun para sahabat. Ngarap berkahnya Abu Sa'id Al-Khudri udah wafat bro, udah gak usah. Ngalap berkahnya anak cucu keturunan keluarga Nabi Muhammad SAW apalagi, karena banyak dari mereka fasik. Subhanallah, anak ngelihat ada salah satu anak cucu keturunan Nabi Adam dan Nabi Nuh ya. Ini sangat fanatik terhadap kekeluargaannya, nasabnya itu loh. Padahal sikapnya itu sikapnya orang fasik. Penampilannya juga seperti orang fasik. Lagi duduk enak di suatu tempat, di suatu tempat terbuka, ya pakai sarung biasa dan enggak ada penampilan gimana ya? Ya menunjukkan orang berilmu banget itu enggak. Ini meja duduk aja biasa gitu, ada kopi, berapa bungkus rokok, mungkin ada kue-kue kecil, nyantai di situ, nyantai udah kayak orang biasa, kayak orang awam biasa gitu. Ada orang kemudian dari jauh-jauh dari Madura, dari mana datang, hanya untuk mencium tangan dan mencium baju-bajunya, dicium tangan bolak-balik. Itu udah berapa iler tuh ya? Coba udah berapa iler? Iler jigong nempel gitu, cium tangan bolak-balik. Apakah cium tangan doang? Enggak dong, ada yang ditempel, harus ada yang ditempel. Bukan mulut yang ditempel, bau, tapi apa? Amplop, cek, taruh di meja. Anak lihat beberapa amplop itu, enak. Jadi keturunan Nabi tertentu tuh enak jemaah, ya. Menjual nama zuriat Nabi kemudian dapat benefit yang besar, popularitas dapat, pengagungan manusia dapat, fulus dapat. Namun Allah pasti akan bongkar jeleknya yang seperti ini. Lah, ini kan kita lihat di sini penipuan seperti ini ya kawan. Atas dasar apa? Tabarukan, ngalap berkah. Ya, ngalap berkah. Oke, ngalap berkah ke anak cucu keturunan Nabi SAW. Itu udah beda orang. Ya. Yang berkah secara zatnya itu cuma Rasulullah SAW. Badannya, pakaiannya, ya betul berkah. Keringatnya, liurnya, bahkan berkah itu ya betul Rasulullah SAW. Rambutnya iya pada zaman itu. Sekarang udah gak ada sisa, kita gak tahu yang mana. Sampai ada yang rambut ditaruh di dalam apa gitu, keramik apa, kaca apa gimana yang bulat itu, ya isinya rambut katanya. Rambutnya ini rambutnya Rasulullah, panjang rambutnya. Santrinya nangis. Ketemu rambut palsu aja nangis. Kita katakan palsu, nggak mungkin itu rambut Rasulullah SAW. Di mana ditemukannya? Di Turki. Rasulullah kayaknya kapan ke Turki? Wafat di mana Rasulullah? Madinah. Apakah ketika wafat dicukur tuh rambut kemudian dibawa ke Turki gitu? Subhanallah. Tapi orang banyak mau ditipu seperti ini atas nama apa? Tabarukan, petilasan-petilasan, ya. Dulu bekas Sunan Fulan. Dulu pernah Sunan Fulan
singgah di sini jadi petilasan, biar agak seruan dikit, tambahin kuburan. Isinya paling kepiting, kita nggak tahu isinya apaan. Ranjungan atau apa, kita nggak tahu isinya apaan. Subhanallah. Dia begitu kan. Padahal kalau mau nyari berkah yang benar, cari berkah sesuai sunnah Nabi SAW. Dan paling awal, wabtaghu ilahil wasilah, itu amalan soleh. Itu amalan soleh sunnah, itu berkah, Pak. Antum kalau ngelihat orang sholat, hanya ikut-ikutan orang lain cara sholatnya, antum akan lihat, ini sholat bisa. Tapi kalau antum lihat ada orang udah belajar sifat sholat Nabi baik, benar sholatnya, caranya benar, antum akan lihat ini orang walaupun mungkin hatinya itu nggak lagi mikirin ayat atau lagi kepusingan, tapi karena gerakan sholat itu benar sesuai sunnah, kelihatan berkahnya ini sholatnya. Karena apa-apa yang sesuai sunnah itulah yang berkah. Walaupun kita nggak dapat rambut siapa-siapa, padahal rambut kan di tukang cukur asgar banyak. Tapi itu bukan rambut Nabi. Siapa yang bilang itu yang dikuncir atau yang panjang itu rambut Nabi? Ahli khurafat. Terpedayalah orang dengan sebab apa? Tabarruk. Nah, sekarang boleh nggak seorang ulama atau dai bersikap seperti Nabi? Diundang, kemudian sholat di salah satu bagian rumah, kemudian karena tabarukan akhirnya dipakailah bagian rumah itu sebagai tempat musala. Boleh nggak kayak gitu? Jawabannya enggak boleh. Ini khusus Nabi SAW. Jadi nanti kalau antum ngundang anak, Pak, ya, tapi ngundang anak buat makan-makan, Pak. Jangan ngundang anak tuh ruqyah aja, diundang ruqyah aja. Setan terusin diurusin. Iya. Itu terus sholat di situ. Di bekas Ustadz Hasan nih. Dibangun masjid habis itu. Musola rumah. Enggak. Tabarukan seperti enggak boleh. Petilasan seperti enggak boleh. Ini menjurus kepada ghulu, sikap berlebihan kepada selain Nabi SAW. Ya. Kita azan dulu insyaallah. Setelah itu kita sambung sedikit insyaallah ta'ala. Baik, kita lanjutkan ya, ikhwan. Di sini ada pelajaran juga. Ziyaratul ulama wal fudala wal kubara atba'ahum. Ulama atau orang penting atau orang besar, tokoh masyarakat, itu boleh dan baik jika dia menziarahi pengikutnya, followernya, mad'unya, jemaahnya, dia datengin gitu ke rumahnya. Wa talbiyatuhum da'watahum, dan menjawab panggilan atau undangan dari jemaahnya. Ya, wa ikramuhum bil maji'i ila buyutihim, dan memuliakan jemaahnya atau pengikutnya dengan datang ke rumah mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Itu hal yang baik. Terus kalau zaman sekarang kadang-kadang Ustaz, boleh nggak datang ke rumah ana, tolong isi acara kajian keluarga misalnya. Nah itu bagus, nggak masalah. Jangan kemudian bersikuku, enggak, saya nggak mau kalau datang ke rumah. Ya, mungkin ada pertimbangan orang yang beberapa dai ada yang nggak mau diundang ke rumah-rumah. Ada yang seperti itu. Tapi kita jangan seuzon dulu. Karena yang Anda tahu, beberapa dai ini yang nggak mau diundang ke rumah-rumah, karena biasanya undangan tersebut yang mengundang itu biasanya orang yang sangat kaya. Dai ini hanya takut dia terfitnah ketika didekati oleh orang kaya, itu ada seperti itu. Ya. Gitu. Tapi jika dai lain mempertimbangkan, silakan mau kaya mau miskin, ya silakan, alhamdulillah bagus. Ya. Hanya saja memang Anda sendiri pribadi pernah, bukan hanya kaya, pejabat ini, pejabat penting di Indonesia atau di Jakarta terutama, rumahnya itu bukan rumah tapi gedung, lantainya sampai berapa belas. Ya itu di daerah Jakarta, tahun 2017 atau 2018 Anda
waktu itu diundang kajian di situ, dan ini orang terhormat, keluarga yang gak perlu anak sebut namanya, tapi populer, semua orang tahu. Bukan artis tapi politikus yang kelasnya kelas tinggi, kelas nomor 1 lah termasuk lah. Maka subhanallah, masuk gerbang gedungnya aja itu butuh pemeriksaan ini itu. Ana sampai parkir motor Ana itu di luar gerbang sana jauh, karena Ana malu dengan motor Ana Supra terbitan 2013. Malu. Ya. Nah, akhirnya masuk. Ana waktu itu bawa kameramen apa enggak ya? Kayaknya enggak deh. Atau bawa. Tapi bukan yang 2 ini, bukan. Ada. Ana lupa apakah bawa apa enggak, sepertinya bawa. Ya. Bahkan Ana membawa kameramen aja malu ngebawa orang kayak dia gitu loh. Maksudnya ini tempat eksklusif, Pak. Masuk gedung, Masya Allah. Ini rumah pribadi loh ini. Naik lift Anda. Tempat kajian aja itu lantai 13 itu. Jadi tinggi itu cuma kajian 1 ini lantai. Pas anak keluar lift buka di lantai 13 itu udah tersedia ruangan, dan ini kaca-kaca semua. Apa namanya? Ini kaca gitu lah, Pak. Bukan tembok, bukan apa, kaca. Kelihatan Jakarta dari situ. Subhanallah. Ya. Iya, Anda bawa kamera mana? Si Toto. Dia aja sampai grogi di situ. Anda juga nggak tahu harus ngapain. Tempat duduknya bagus, karpetnya indah, dan setiapnya itu adalah bantal-bantal mewah. Ini wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aina yasru bihal muqarrabun. Ini surga, ini bukan tempat majelis taklim. Kan di surga kan apa? Kalau di surat Insan itu kan ada dipan-dipan, ada ini enak gitu. Surur yaitu kasur-kasur itu. Ini ngaji apa mau main dayang-dayang ini? Kok banyak banget ini, indah sekali gitu. Dari si kajian, ya subhanallah. Yang anak ingat, nggak bisa hati anak dijaga di situ. Benar. Berapa menit aja nggak bisa anak ngejaga hati anak. Dari segi itu yang datang banyak ibu-ibu, kelasnya kelas klaster. Ya. Klaster itu berarti kelas yang paling ter gitu. Iya. Parfumnya itu berapa meter terjadi. Pakaiannya itu muter-muter. Subhanallah. Iya pakainya maksudnya pakai jilbab betul, hijab, cuman ini apa pernak-perniknya subhanallah. Apa yang bisa anak jaga di sini? Benar nggak bisa. Makanya wajar ketika setelah itu anak bilang anak nggak mau lagi diundang oleh pejabat manapun, nggak mau apalagi ke rumah pribadi yang sampai bergedung-gedung nggak mau, ya. Apalagi pas motor anak suka mogok-mogok, makin malu anak nggak mau, ya. Beneran Pak, beneran. Anak isi kajian di tempat yang di situ itu mbah kakung semua, itu bagiannya lebih nyenengin, lebih bisa jaga hati karena nggak ada yang bisa napi dari mereka. Tapi kalau ini pejabat semua, mungkin bisa deketin Pak, kita gabungnya investasi Pak apa gitu, itu bisa. Atau orang penting itu nggak enak, susah buat ikhlas. Jangankan itu Pak, antum nih jemaah biasa nih, anda lagi isi kajian, ada di antara antum kemudian moto ana itu tuh sebenarnya merusak hati ana. Tapi susah ana masa mau ngomong, Pak jangan foto Pak, Pak yang itu jangan foto Pak, kok nggak foto saya? Sebaliknya malah. Itu sebenarnya merusak hati ana, benar. Kalau ini kan fix ya, kalau ini kan memang tujuannya untuk direkam supaya orang dengan nyimak. Tapi ketika antum sekali foto, plek gitu, itu ada langsung setan membuat antum berpikir, bah ayo dong, saya difoto gitu. Beneran Pak. Padahal anda dikamerain loh padahal. Tapi emang yang beda di foto itu beda. Makanya kalau bisa jangan deh.
Atau foto diam-diam misalnya. Dari balik baju, fotoin Ustaz gitu. Supaya Ustaz nggak tahu. Jadi kadang sebagian dai menolak kajian di beberapa tempat itu karena pertimbangan sesuatu, mungkin menjaga hatinya. Ada beberapa dai menolak kajian ummahat yang tidak pakai hijab gitu, ada. Karena pertimbangan hati. Jadi beda-beda, harap maklum. Ya. Kemudian di antara faedahnya bahwasanya jawazul kalam wa tahadduts bi hadratil musallin. Bolehnya ngobrol dengan adanya orang yang lagi sholat, selama obrolan itu tidak mengganggu orang yang sholat itu. Ya. Adapun tadi Nabi SAW lagi sholat, mereka ngobrol, boleh jadi mereka ngobrolnya nggak kencang, cuman Nabi SAW dengan mukjizatnya mengetahui apa yang mereka obrolkan. Tapi kalau misalnya sampean lah ada orang lagi sholat sini, di belakangnya ngobrol, itu potensi mengganggu orang yang sholat, maka itu nggak boleh. Ya, tapi aslinya hukumnya boleh selama tidak mengganggu, gitu. Ya seperti itu. Ya, jadi boleh kita berbicara sementara ada orang lagi sholat selama tidak mengganggu. Adapun ketika mengganggu, maka wajib bagi kita untuk menyederhanakan suaranya, gitu. Wallahu a'lam. Sudah masuk qomat belum? Udah ya. Taib. Mungkin kita cukup sampai sini jemaah sekalian. Kita lanjut nanti 2 pekan lagi biiznillah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.